Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari SJW News. Stay mindfulness and speechless. Saatnya kita untuk jam makan siang nih, ya kan. Jam istirahat dari membaca-baca berita, ya kan. Dengan kita makan, Dut. Bener, untung udah disediain sama kru-kru sini kan. Emang. Hah? Dut, ya ampun. Ya ampun. Plastik, Dut, buat gue dikasih plastik dan bonnya nggak digital, Dut, nggak digital, Dut. Parah. Nggak dikirim via email resipnya, gue nggak. Dut, kerupuk kayak gini, Dut. Gue masih bisa terima kerupuk, Dut. Lu tau gak sih kerupuk yang putih tapi sampingnya beda-beda warna, Iya, gitu. Karena itu lebih diverse menurut gue. Iya. Kalau kerupuk yang kayak gini, menurut gue ini yang goreng kerupuk kayak gini itu cuma orang-orang rasis sih kalau menurut gue sih. Parah, ini sih namanya penyeragaman, Dut. Kalau kerupuk kayak gini semuanya warnanya sama, Dut. Lu hanya terima satu warna kayak, ya warna ini, kayak ini warna apa, Dut? Orange, pastel atau apalah itu kan juga nggak jelas gitu, nggak matang gitu warnanya kan. Ini subliminal message, Dut. Ini kayaknya satir sih emang kerupuk-kerupuk kayak gini sih menurut gue. Orange is the new Black. Dut, gue nggak bisa, Dut. Gue nggak. Kacau, Dut. Ini rasis banget nih. Percuma gue sehari 4 kali gue retweet Black Lives Matter. Kalau gue mesti dikasih kerupuk kayak gini, ya perjuangan gue selama ini. Kayak orange is the new black, berarti lu makan tuh yang black. Seakan-akan begitu. Berarti lu mau meniadakan gitu, Dut. Lu mau memusnahkan, nih tolong jangan di-forward ke teman-teman Telegram gue ya. Karena di sana gue banyak grup-grup yang mindful. Kalau mereka ngegapin gue makan kerupuk kayak gini, mereka kan cancel culture gue, Dut. Itu yang gue takutin. Kacau, Dut, kayak gitu. Lu kan jadi gak bisa siaran lagi, Dut, kalau makanya kayak gitu. Itu dia. Tolonglah, gue lebih oke kerupuknya tadi itu tengahnya putih, sampingnya warna-warni. Berarti kan lu mendukung hal yang warna-warni gitu. Sekarang kita harus selalu mendukung yang warna-warni, Dut. Iya. Gak bisa kita kontra yang kayak gitu kan. Nggak bisa. Ini teman-teman gue di US sih nggak pernah bisa makan kerupuk kayak gini. Bener, Dut. Nggak pernah ada yang nyediain kerupuk kayak gini kalau di US, Dut. Ya nggak pernah kan temen lu makan English breakfast, cidernya kerupuk kayak gini, gue rasa nggak ada teman-teman. Nggak ada, Dut. Yang kayak gitu kan. Kayak gitu, Dut. Tapi udahlah, gue sorry ini kepada staff sini, kerupuk ini gue nggak bisa makan. Semoga yang ini gue bisa nikmatin. Iya. Tapi ini pakai plastik lagi. Ini tolong dong dihindarin dulu dong nih dan. Dia nggak tahu yang singkong kali, Dut ya. Makanya kan nih lu sama aja menghancurkan penyu-penyu di bawah tuh. Iya, lu harus gitu. bikin yang dari singkong ini ada, Dut. Gue nggak bisa makan tapi sambil kepikiran nasib-nasib kuda laut di bawah sana kan jadi nggak tenang gue. Kacau, Dut. Nih. Nah ini physical abuse sebenarnya kalau buat gue ya. Ini yang bikin nggak mikir nih ketika gue cabut karetnya gini, ada 15% kemungkinan karetnya nyelepet ke tangan gue. Nah dia mau tanggung jawab nggak gitu? Mau nggak gue visum abangnya kalau kayak gitu kasusnya ya kan? Kacau. Jangan pakai karet lah. Ini sih bisa gue viralin nih kalau kayak gini nih. Iya, nih bisa gue jadiin treat ini kayak gini nih physical abuse secara proxy menurut gue. Physical abuse secara proxy gitu. Gue bisa tangan gue bisa kena ini gitu. Hati-hati, Dut. Harus hati-hati banget gue. Iya. Nah, tuh harus kayak gitu, Dut. Dan aduh, lu lihat, Dut. Aduh. Ini karetnya tadi kena ke sini dan ini harus dipakai buat makan, Dut. Berapa bakteri dari karet itu yang bisa kena ke sendok ini? Iya. Dan ini Aduh, sendok plastik lagi, Dut. Lu tau gak kalau sendok plastik ini? Nggak bisa dibikin. Bener, Dut, itu. Jadi kacau, Dut. Nggak ramah terhadap kalau pesulap yang jajan gimana? Gimana? Dia nggak bisa nge-trick itu dia. Kalau misalkan pesulapnya lagi makan sama temen, gue ya nggak berfungsi. Sendok plastik, Dut. Nggak berfungsi. Nggak bisa, Dut. Nih, tapi gue juga penasaran sih isinya apa ya. Nah, ini adalah ini ketoprak, Dut. Oh, menu vegan, Dut. Tapi kenapa dia harus kasih telur? Iya, ini dari ayam ini. Dia nggak ngerti apa orang. Ya ampun, gue tadi udah ada satu pencercahan. Oke, berarti meskipun dia pakai ini menunya udah vegan. Iya, benar. Tapi dia kasih telur, Dut. Dan ini daun bawangnya lu yakin gak sih ditanam dengan ya pestisida yang benar dan kayak di lahan-lahan yang memang subur gitu kan. Dan gue sekarang semakin yakin kalau emang nih kayaknya penjual ketoprak ini kayaknya emang rasis nih. Karena tadi dia ofensif terhadap orang kulit hitam dan dia nyesediain mie yang putih gitu. Lo white supremacy di tahun segini gue sih gak bisa terima lagi gue. Kayak
tolonglah lu open minded dikit gitu. Lu lihat Dut, putih di sebelah paling mana? Atas Dut. Paling atas Dut, di bawah tuh bahkan tahu dan ketupat tuh di bawah putih, seakan-akan lu pengen bilang kalau kita ini masih dijajah oleh orang kulit putih gitu kan. Padahal kan Kacau. Bahkan saus kacang dipisahkan nih. Saus kacang tuh salah satu bumbu Indonesia banget tuh Iya, kan. iya. Kenapa harus dipisah, dikerangkeng di dalam plastik, sedangkan putih ini bisa bebas di luar kayak gini kan? Ini subliminal message Gua- dari gua- orang-orang ya Dut. Gue sorry sih, gue nggak bisa sih makan kayak gini, kayak tandanya gue mendukung ketidak open mindedan ini. Dut, gue pikir ini orang-orang yang jual ketopraknya ini adalah intel Bener. yang menyamar jadi tukang ketoprak Bener. supaya dia bisa memberikan message-message ini secara subliminal. Dut. Iya. Dut, ini paling kacau banget ini Dut. Ini keras ini. Keras. Ini keadaan lagi nggak baik-baik aja sih. Kalau ketoprak kayak gini bisa sampai di meja kita, ranah privasi kayak gini, bisa ada penjajahan dan penggiringan opini kayak gini. Dut, gue nggak bisa makan gitu sih dengan kayak gini gitu. Ini sih kalau misalkan ketoprak kayak gini, gue harus tanya Lesti Dut, gimana pendapat Lesti? Bener itu sih yang kita harus tahu ya. Ya mungkin gue bisa makan ini, tapi itu tadi pertama gue tunggu pendapat Lesti dulu. Kalau Lesti bilang oke, gue oke. Bener. Sama kita juga harus kirim email dulu tentang si daun bawang tadi ini. Iya. Bener gak? Karena kalau enggak sih, ya mau nggak mau gue harus cerita tentang ini di YouTube Dini Sumargo. Gue harus curhat tentang ini kan. Gue harus curhat tentang ini, kayak saya nggak nyangka Bang Dini ternyata saya dikasih ketoprak yang rasis. Bener. Supaya Gitu. orang semua tahu gitu. Bener. Ya berarti mungkin kalau ketoprak normal gue masih mau makan, tapi kalau ketoprak rasis kayak gini sih suatu sudut gue kayaknya skip ke dinner aja. Toh juga gue sekalian intermittent fasting, jadi sebenarnya gue nggak harus makan sekarang sih. Iya, sorry ya Dut, ya lu jadi nggak bisa makan ya. Lu minum nih, aja staff, deh Dut. tolong nih. Ya. Nih makan dulu Dut, lu udah makan apa? Nih. Aduh. Styrofoam lagi. Styrofoam. Kenapa sih? Kapan sih orang-orang kita nggak sadar kayak gini Dut? Plastik. Kacau nih Dut. Ini gimana coba, kenapa sih? Oke, ini ayam goreng. Ayam goreng. Lu lihat Dut, ayamnya ini kayaknya besar banget. Ini kayaknya disuntik hormon Dut, ayamnya Dut. Nggak natural Dut. Nggak natural. Nggak diternak secara yang ayamnya dibahagiakan gitu kan. Iya. Kan bisa yang kayak zaman sekarang ternak sambil di setelin musik klasik gitu-gitu kan. Ada gitu kan. Ini ayam yang disuntik hormon, dan tahu dan tempe lagi-lagi kayak ditindih oleh ayam itu. Kayak lu membela hal yang nggak natural di atas masakan yang Indonesia banget gitu. Gue sih nggak bisa Dut ya kalau ayam nggak dikembangkan secara organik Dut. Bener. Ini juga, ya iya tahu tempenya ini. Tahu tempenya nggak indie Dut. Ini tuh nampak tahu tempe yang sama, semuanya kayak disamaratakan oleh industri Dut. Oh iya. Tahu tempenya mainstream banget Dut. Kalau tahu tempe itu kan seharusnya hal-hal yang personal, karena kita orang Indonesia makan tahu tempe secara personal. Betul. Harusnya nampak indie. Betul, harusnya nampak indie tahu tempenya. Harus nampak indie tahu tempenya. Ini kenapa kayak sangat mainstream banget. Sangat mainstream gitu. banget sesuai dengan industri Dut. Dan banyak banget plastik di dalam styrofoam ini. Gue sih udah keburu sedih sih gue ngeliatnya. Kacau Dut. Sambal tuh, nasinya aja di dalam plastik lagi Dut. Ya ampun, ini nasinya dikekang Dut. Bener Dut, kenapa sih kayak kan bisa lu berikan kebebasan untuk dia, ya freedom of expression dari si nasi itu. Gue pas kecil Dut, kalau gue diajarin kalau kita makan gak habis, nasi tuh nangis. Tapi sekarang nasi jangan kan nangis Dut, di penjara kayak gini Dut, dikerangkeng kebebasannya. Dia mana bisa nangis lagi kalau kayak gitu. Iya. Ini namanya suaranya sudah tidak terdengar kalau kayak Bener, gini. lu ignoran terhadap Suara-suara nasi. rakyat kalau kayak gini. Bener. Ini sama aja membungkam suara-suara rakyat kalau kayak gini dimasukin sini Betul. Dut. Dan ini sambelnya, ya ampun. Minyaknya nih Ya ampun, Dut. minyak Dut. Ya ampun. Ini gue mau makan sambal apa makan minyak nih kalau kayak gini nih. Iya, dan di tengah-tengah ya kelangkaan kayak gini kan. Dan ini juga sebenarnya dia ofensif terhadap lu juga Dut. Kayak ini iketan kayak gini Dut. Kayak lu tuh disuruh banget effort gede untuk buka ini seakan-akan gitu kan. Atau lu harus pakai gunting gitu. Ini kan susah Dut bukanya Dut. Kayak dia tuh seakan-akan nyuruh lu untuk tetap bekerja keras dalam lagi makan sekalipun. Gue sih tersinggung ya kalau kayak gitu. Gue nggak. Masa hanya untuk makan gue harus bekerja lagi Iya, gitu. lu Kayak harus semuanya effort harus lagi. bekerja. Bener. Dan ini, lu tahu kol Dut? Kol itu penghasil gas. Oke. Dan gas itu bisa naikin gue bisa jadi GERD Dut.
Itu dia, Dut. Ini nggak mentingin Kesehatan gitu kalau ngasih gas. Bener. Kayak gini, Dut. Ini sih bukan makanan untuk kesehatan ini, Dut. Iya, kita nggak bisa sih gue. Berapa banyak ini menurut penelitian orang GERD gara-gara makan kol, Dut. Iya. Gue nggak bisa sih gue. Kalau ayam itu gue harus yang memang diternak secara ayamnya juga bahagia dan diboil lebih direbus ya kan supaya kalorinya rendah dan gak usah dikasih bumbu supaya ya sesuai sama kita bisa ya sama program diet kita masuk gitu kan. Betul. Gitu. Kalau ketoprak juga sebenarnya gue masih bisa tapi gue minimal ketoprak by nature. Kayak KFC kan ada by nature-nya kan. Iya. Nah kalau ada ketoprak by nature gue masih mau makan gitu. Tapi kalau kayak gini Dut lu mending jangan makan itu sih. Ya seenggaknya kita masih ada minuman lah Dut. Kacau loh kalau kayak gini, Dut. Nih minuman masih plastik Dut. Masih sama lagi, ya ampun. Dan plastik biru kayak gini maksudnya dan ini sih kayaknya air putih ya, setahu gue ya. Tapi gue nggak yakin ya air putih ini ini steril apa enggak ya? Maksudnya dari saluran mata air yang kompeten gak untuk kita minum gitu kan? Sekarang kan apa-apa banyak direkayasa, Dut. Iya. Ya kan? Ini kayak kandungan mineralnya sesuai dengan kebutuhan dari metabolisme tubuh nggak gitu? Iya. Dan kalau kayak gini gue cuma ingatnya sikat gigi, Dut. Sikat gigi. Sorry tuh saya dengan gelas kayak gini tuh ya buat kumur-kumur sikat gigi gitu. Bener. Bukan gelas yang proper untuk orang bisa makan gitu loh. Betul. Ini kayak nggak menggugah selera kita untuk melepas dahaga dengan kayak gini, Dut. Dan mereka harus punya psikologis warna. Biru itu tidak memancing orang untuk bisa minum, Dut. Bener. Biru itu memancing orang untuk bisa berenang dan healing dan staycation, Dut. Bener. Secara nggak langsung lu malah kayak mengingatkan kita bahwa kita lagi nggak staycation dan healing. Jadi sebenarnya ini ofensif juga nih kenapa kita harus gelas biru nih gitu kan. Gelas biru dia bilang hidup lu tuh gak baik-baik aja. Bener. Kenapa sih gak gelas bening biasa, gelas kaca bening biasa untuk bisa kita nikmati minuman ini kan. Ini satir sih Dut sih minuman ini Dut. Menurut gue dan ya gue sih gak mau ambil risiko minum ya air yang belum kita inspeksi sendiri ini ya. Maksudnya kayak gue harus kalau mau kita agak sabar sedikit gue fotoin terus gue buka question box di Instagram lu ini aman apa enggak. Kalau responnya oke baru lah kita minum Dut. Gue sih lebih percaya sama komen dari teman-teman gue di Instagram, Dut. Iya, dibandingin yang kita lihat secara langsung. Iya. Oke, kita bagi tugasnya, Dut. Gue bikin question box, lu bikin thread di Twitter. Iya. Hasilnya apa, barulah kita bisa mulai makan siang kita. Oke. Hari ini. Kalau kayak gitu, Dut. Kalau untuk menunggu kita mending kita makan siang tempat lainnya, Dut. Di belakang sini ada Korean barbecue yang mental health friendly buat pas buat circle teman-teman open minded kita lah ya. Betul, Dut. Ayo, Dut. Tolonglah staff besok-besok lebih bener lagi ngasih makanan lu semua lu.